praktekkan materi berikut. Baik, yang pertama ada struktur sel saraf. Sebelum mengetahui struktur sel saraf, kita harus mengetahui apa itu sel saraf. Sel saraf atau yang biasa kita sebut neuron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Sel saraf berfungsi untuk menghantar impuls listrik dari suatu rangsangan atau stimulus. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel saraf. Sifat unik dari sel saraf yang peka terhadap rangsangan ini membuatnya berbeda dibanding banyak sel lain di dalam tubuh. Baik, struktur sel saraf yang pertama itu dendrit, merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, dan anak inti. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Selanjutnya, akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit, bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Selanjutnya, selaput mielin. Selaput atau selabung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selaput mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selanjutnya, sel sehwan. Sel sehwan adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Sel sehwan akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Sel sehwan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Selanjutnya, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang terakhir yaitu sinapsi. Sinapsi adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Mekanisme pengantaran rangsangan. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh dan dari luar tubuh. Rangsang yang berasal dari luar tubuh dapat berupa bau, rasa, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, atau gaya berat, sedangkan rangsang dari dalam tubuh berupa rasa lapar, kenyang, sakit, dan lelah. Penghantar impuls sel saraf. Impuls saraf atau rangsang saraf adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Jika sebuah saraf tidak menghantarkan impuls, maka serabut saraf tersebut dalam keadaan istirahat. Pada saat sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Potensial listrik ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat, dan ketika sedang aktif, kutub positif berada di bagian dalam dan kutub negatif berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel saraf sedang aktif disebut potensial aktif. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dari salah satu sel saraf dengan neuron lainnya. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikut yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter dan disebut vesicule sinapsis. Kemudian asetilkolin akan berdifusi melalui celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Akibat menempelnya asetilkolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Enzim ini menyebabkan asetilkolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetilkolin dilepaskan kembali oleh akson. Baik, materi ketiga yaitu proses terjadinya gerakan. Terjadinya gerakan ada dua. Yang pertama, gerak refleks. Terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Selanjutnya, gerak biasa. Gerak biasa terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak kemudian diterjemahkan perintah ke sel saraf motorik untuk melakukan gerakan. Gerakan ini diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Baik, mungkin materi itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Saya Nur Latifah Surahman, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.